warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dandi Wibisana, teman-teman. Hari ini kita kedatangan Ketua Harian IKAS Mansa periode 2019-2023. Kang Dandi, kesibukannya apa aja sekarang nih, Kang? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Lucky. Kesibukan saya akhir-akhir ini pertama pastinya bekerja, berbisnis. Ada beberapa pekerjaan yang saya lakukan, juga mengorganisasi IKAS Mansa, dan juga paling melakukan hobi-hobi olahraga seperti biasa. Biasa. Kang, dengar nih Kang. Dengar-dengar nih Kang Dandi ini pengusaha ya Kang ya? Ya, itu di bidang apa sih Kang? Ya, jadi kalau saya nih Kang Lucky, bidang bisnis saya ada di facility service, atau mungkin bahasa sederhananya saya ada di cleaning service, gitu ya. Terus ada juga mungkin digital marketing. Menarik tuh Kang. Ya. Digital marketingnya di bidang apa tuh Kang? Oke, kalau sekarang mungkin sudah cukup familiar buat orang-orang ya. Ini kan lebih kepada mengoptimisasi sebuah brand. Biasanya kan kalau kita mau cari brand-brand itu kita kan pasti searching di search engine ya. Nah, itu kan kita mengoptimisasi brand-brand tersebut. Nah, menarik tuh kan, bisa disinergikan dengan teman-teman alumni yang lain. Iya, bisa banget Kang Lucky ya. Jadi teman-teman yang memang punya brand atau yang mau bekerja dimanapun bisa lah nanti bersama dengan saya. Kang, waktu SMA itu di kelasnya kelas apa tuh Kang? Saya di fisika, kalau dulu namanya masih fisika. Masih fisika ya. Terus di situ hobi waktu SMA katanya nih teman-teman, ini bocoran nih. Katanya Kang Dandi itu banyak penggemarnya gara-gara main basket. Benar itu kan ya? Ya, salah itu. Bahkan sampai sekarang teman-teman. Ini bisa dipercaya, ini bukan ini bocoran A1 ini kan. Ya, jadi dulu itu saya ikut basket karena ada yang bilang, "Lu ikut basket aja, nanti lu terkenal di basket." Oh gitu. Terus bagian dari member gang slot juga tuh kan? Oh, itu saya ketua harian juga. Itu luar biasa tuh keseruan di sana. Itu udah sampai ketahuan sama guru-guru belum Kang? Alhamdulillah. Ya, jadi saya malah lagi sendiri, lagi berdua, yaitu biasa dijemput langsung sama gurunya. Ya, anterin ke kelas gitu ya. Alhamdulillah. Teman-teman, ketua harian IKAS Mansa itu ternyata nakal juga teman-teman. Ya, kenakalan remaja ya. Tapi karena yang nakal itu jadi pengusaha deh teman-teman. Amin. Terpaksa. Kang, gini Kang. Mungkin nggak banyak juga orang yang tahu. Karena mungkin zaman itu saya sendiri waktu masih baru lulus sebagai alumni itu masih menyangka IKAS Mansa itu sekarang itu seperti IO-nya reuninya alumni Semansa gitu. Jadi sebenarnya itu IKAS Mansa itu apa sih Kang yang menurut Kang Dandi aja lah? Ya, betul Kang Lucky ya. Sama, jadi saya itu atau mungkin memang dulu waktu kita baru selesai kuliah tuh mungkin belum ada ya IKAS Mansa itu ya. Kalau saya selesai SMA maksudnya ya. Sampai kita kuliah juga mungkin belum ada, atau mungkin hanya baru ada namanya saja kalau saya nggak salah gitu kan. Mungkin ada cuman karena informasinya kurang atau kita tidak terinformasikan ya. Tapi kalau saya perhatikan memang di fase-fase kita selesai sekolah SMA, selesai kuliah gitu ya, fokus kita memang lebih ke kerja gitu ya, merintis karir, kemudian juga kan berkeluarga atau segala macam. Yaitu 10 tahun pertama sampai 15 tahun pertama saya lihat sih fokus para alumni itu di situ Kang. Jadi mereka belum melihat organisasi seperti IKAS Mansa ini, kecuali memang mereka yang suka ya berorganisasi atau yang memang punya tujuan atau
kepentingan mungkin dengan organisasi sendiri. Saya mungkin bukan orang yang sebenarnya bukan organisatoris kalau saya ya. Oh, jadi Kang Roni dulu emang belum suka organisasi kayak sekarang gini? Iya, saya lebih senangnya dulu mungkin lebih ke olahraga ya. Kita berkumpul-kumpulnya ya berkomunitasnya ya dari sisi olahraga. Dan nakalnya olahraga gitu ya. Nakalnya olahraga teman-teman, nggak nakal beneran. Bahaya. Kang, kira-kira nih Kang ya, mungkin manfaatnya tuh apa sih? Mungkin ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah, belum jadi alumni. Kita kira manfaat apa sih yang ditawarkan tuh kepada alumninya? Mungkin alumni yang baru lulus kali ya, dan teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah tuh, dengan adanya IKAS Mansa, kira-kira manfaatnya apa supaya mereka buat teman-teman juga tahu gitu? Ya. Nah ini kalau saya lihat ada zamannya juga sudah berubah ya. Jadi kalau sekarang kan memang zamannya sudah teknologi, zamannya media sosial, di mana komunikasi juga sudah sangat-sangat terbuka. Artinya informasi-informasi pun sudah cepat sekali menyebar dan bisa kita serap. Berbeda dengan zaman kita dulu ya. Malah zaman kita SMA mungkin berhubungan masih lewat telepon rumah atau lewat surat gitu kan. Sekarang sudah pakai teknologi. Jadi saya melihat manfaat dari adanya IKAS Mansa ini, kita bisa menjadi tujuan utama sendiri di dalam IKAS Mansa ini menjadi hub ya, atau menjadi semacam penghubung bagi semua alumni, bahkan juga masyarakat umum sebetulnya gitu loh ya. Artinya kalau saya lihat kan lulusan SMA Negeri 1 Bogor ini kan orang-orang yang punya kualitas ya. Nanti di SMA-nya, di tempat kuliahnya, mungkin presentasinya juga sangat besar lah. Sekarang sudah banyak menjadi pejabat dan segala macam. Artinya itu menjadi sebuah tempat untuk menjalin sebuah networking ya, kalau ya. Nah itu, dan di zaman sekarang ini network itu menjadi sesuatu yang menjadi sangat-sangat penting ya untuk bukan hanya membangun bisnis, tapi pun apapun yang kita sukai, apapun yang memang kepentingan kita di dalam menjalani baik itu hal-hal yang sifatnya bekerja ataupun hobi gitu misalnya. Terus gimana caranya? Ya kita kan nge-refer dengan dari obrolan kita tadi, gimana caranya Kang Dandi itu sebagai representasinya IKAS Mansa itu bisa merangkul teman-teman yang ya kayak kita dulu yang baru lulus tuh tidak terjamah lah, kalimatnya tidak terjamah dalam tanda kutip. Teman-teman yang sekarang masih baru lulus atau yang masih ada di bangku sekolah supaya aware bahwa IKAS Mansa itu juga ada untuk mereka. Jadi lulusan SMA Negeri 1 itu kalau kita sedikit runut ada dari sekitar tahun 50 atau 60-an lah sampai 2020 ya. Artinya ada range yang sangat luas gitu ya untuk lulusan ini. Dan sebetulnya ya kembali lagi dengan adanya teknologi, dengan adanya fitur-fitur teknologi yang ada sekarang, kita kan akan mengundang mereka datang ke dalam wadah yang memang kita buat, baik itu dalam bentuk website, nanti kalau ada IG lah, mungkin Instagram atau platform-platform media sosial yang ada. Nah, itu kita kumpulkan nanti untuk memberikan. Nah, tapi kan informasi yang kita sampaikan baik itu harus umum, general, diterima untuk semua range usia. Karena ada yang dari usia 70 tahun sampai ada yang usia mungkin baru 18-19 tahun ya lulusan SMA. Jadi dari mungkin ada kakek, anak, cucu, ada 3 generasi nih Kang Lufki yang harus kita akomodir. Buat mereka. Nah itu medsos itu menurut Kang Dandi itu sudah cukup bisa merangkul mereka atau belum? Pastinya sih belum secara keseluruhan ya Kang Lutfi ya. Karena bahasanya beda nih antara yang baru lulus sekarang ya angkatan kita mungkin ya angkatan 90-an dengan angkatan yang 70-an juga mungkin bahasanya juga beda, generasinya juga beda. Apakah itu sudah bisa merangkul semua? Karena nggak semua juga angkatan yang lama itu. Saya sih rasanya agak yakin juga sekarang bahwa teman-teman atau senior-senior kita yang angkatan dulu itu juga sudah juga join dengan teknologi ini. Jadi sebenarnya harusnya bisa, tapi sejauh ini karena kita baru mulai mungkin ya. Apakah sudah terlihat kita sudah bisa menjangkau mereka atau belum?
Jadi kalau kita lihat juga kan sebetulnya setiap generasi itu walaupun sekarang ada platform media sosial media ya, tapi mereka beda-beda nih. Generasi ini mungkin sukanya dengan platform media sosial yang satu, yang menengah dengan platform media yang lain. Ada yang main Facebook, ada yang main IG, ada yang website mungkin agak tertinggal ya Kang ya. Ya walaupun tetap penting sebagai corporate ID tapi kurang lah dibanding medsos ya. Ya kan kalau yang angkatan mungkin yang milenial yang lulusan 2000-an ke atas mungkin mereka lebih senangnya pakai platform Instagram misalnya kan. Jadi itu nanti bagaimana kita terus menyesuaikan terhadap baik itu platformnya maupun audiensnya sendiri. Dan yang paling penting sebetulnya gini Kang Luffy. Saya sih melihatnya kita memang harus mulai aja. Harus mulai gitu ya. Untuk membuat sebuah fondasi. Nanti tinggal bagaimana berjalannya dan bagaimana berkelanjutannya. Karena tidak mungkin kita membuat sesuatu langsung jadi, langsung bagus, langsung beres gitu. Oh iya betul. Yang penting kita bisa mulai dulu. Dan sistem akan memperbaiki dirinya seiring waktu lah ya. Terus program utamanya dari IKA Semansa tuh apa? Misalnya ada berapa divisi yang ada di dalam IKA Semansa ini? Ada apa aja tuh Kak? Jadi sebetulnya dari amanah Musal ya, kalau mungkin teman-teman ada yang belum tahu Musal itu bagaimana sih proses pembentukan atau penentuan ketua umum gitu ya, menetapkan siapa ketuanya, kemudian dari sana kita membeberkan semacam rencana kerja untuk kedepannya seperti apa. Jadi dari amanah Musal ini yang paling utama yang kita harus bentuk tentunya kan menentukan pengurusan organisasi itu sendiri gitu ya. Nah kemarin kita juga menetapkan bagaimana wadah ini secara teknologi bisa kita buat dalam bentuk website atau media sosial lainnya. Sekarang kita sudah punya website, Instagram, Facebook juga sudah ada. Nah nantinya juga mungkin akan masuk ke channel YouTube ya. Artinya kita coba mengakomodir semua platform media sosial. Kemudian dari situ juga kita menentukan kantor kesekretariatan. Nah, di mana ini adalah kantor sekretariat kita yang setelah dipakai Kang Luffy buat wawancara saya gitu ya. Nah, kemudian juga yang kemarin ada beberapa kegiatan-kegiatan sosial Kang Luffy berbarengan dengan pandemi yang berlangsung ini. Artinya di satu sisi kita sulit untuk bergerak, tapi di sisi lain juga kita bisa tetap melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, yang terakhir adalah kita juga perlu untuk menetapkan lagi ADART-nya kita. Ya, jadi yang coba kita bangun itu tentunya adalah fondasi-fondasi yang mungkin dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya di dalam kepengurusan IKA Semansa itu. Saya lihat sedikitnya ada 6 yang saya perhatikan di websitenya IKA Semansa di kepengurusan maksudnya. Iya, kepengurusan. ikasemansa.bogor.org.id. Saya lihat ada di bagian struktur pengurus tuh ada 6 gitu ya. Apa aja tuh Kang ya? Oh iya, jadi sebetulnya untuk mengakomodir tadi kebutuhan kita, karena dalam berorganisasi apalagi dalam IKA Semansa ini apa sih coba kita organisir ya di dalam hal-hal ini supaya kita bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari para alumni ini. Nah, yang paling pertama tentunya yang berkaitan sama internal tentang organisasi itu sendiri. Ya, jadi ada satu departemen mengenai keorganisasian. Yang kedua adalah komunikasi. Oh itu penting. Kemudian ada mengenai informasi dan teknologi atau IT. Kemudian ada hubungan dengan sekolah. Ya, jadi itu yang penting kan apa sih manfaat kita alumni itu terhadap alma mater kita sendiri. Itu yang keempat. Yang kelima adalah dengan komunitas. Ada berapa komunitas Kang? Komunitas sendiri sebetulnya komunitas lumayan banyak ya Kang Luffy ya. Jadi yang kita tahu sama-sama ini kan kita punya komunitas olahraga yang khususnya itu ada komunitas alumni yang pecinta basket. Nah, saya juga ada di sana. Alumni yang memang juga suka olahraga lari. Nah, saya juga ada di sana juga. Kemudian berarti ada di sana semua kan ya. Nah, kita cuma 2 itu aja. Kemudian ada komunitas sosial. Mungkin teman-teman juga sudah ada banyak yang mendengar, baik itu nanti lingkup entah itu angkatan, lingkupnya memang antar angkatan juga gitu ya. Itu ada juga kegiatan sosial. Ada juga yang mengenai kesenian ya. Ada yang mungkin senang nari atau nyanyi, itu ada komunitasnya juga itu Kang. Biasa. Dan yang terakhir itu nanti ada
saya lupa kalau nggak salah ada yang sosial itu tadi ya. Iya. Ada departemen untuk sosialnya ya. Departemen sosial, nah itu departemen sosial itu hubungannya sama sekolah juga atau sama masyarakat? Nah itu nanti kalau sekolah itu nanti biasanya kita majunya lewat hubungan sekolah ya. Hubungan Walaupun sekolah. ada bisa kayak kemarin kita ada dua departemen yang maju, artinya kan misalnya kita ada bantuan buat sekolah. Oke. Nah itu di handle-nya sama departemen sosial berbarengan dengan antar sekolahnya. Ya. Karena kan kita butuh informasi mengenai apa yang mungkin dibutuhkan oleh sekolah. Oke. Sedangkan kalau departemen sosialnya sendiri sih biasanya baik itu antar alumni sendiri ya ataupun dengan masyarakat yang berkaitan atau berhubungan dengan alumni. Oke. Terus soal ini nih Kang. Kira-kira targetnya IKA Semansa secara global itu apa sih? Oke. Jadi IKA Semansa itu atau Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Bogor itu adalah sebuah organisasi non-profit Kang Lutfi. Oke. Di mana kita tuh punya periode waktu kepengurusan ya setiap 3 tahun. Artinya kita tidak mungkin untuk mencanangkan sesuatu yang muluk-muluk di sini. Oke. Dan malah kadang-kadang dikhawatirkan itu akan menjadi sebuah masalah atau beban untuk kepengurusan berikutnya. Oh iya, betul. Ya kita sih berharap menentukan fondasi saja, tapi balik lagi konsepnya apa sih? Intinya apa? Intinya adalah kita bagaimana menjadikan sebuah tempat ini adalah tempat berkumpulnya informasi. Ya. Setiap angkatan, setiap generasi yang punya informasi, baik itu untuk seluruhnya maupun untuk angkatan atau untuk generasi mereka bisa mereka sampaikan di sini, baik itu melalui platform-platform media sosial kita ataupun di kesekretariatan. Nah itu nanti bisa disebarkan kembali informasi itu buat tadi entah itu untuk generasi atau angkatannya yang bersangkutan atau untuk seluruh alumni SMA Negeri 1 ini. Nah kalau misalnya dengan kondisi sekarang dengan kondisi dengan pandemi kita nggak bisa bikin event offline dan segala macam. Bagaimana caranya IKA Semansa berusaha untuk bisa menjalankan program-program yang sudah dicanangkan di Musal? Jadi balik lagi kalau mungkin kita pernah dengar ya, mungkin tadi Kang Lutfi bilang ini kepengurusan IKA Semansa itu hanya menjadi sifatnya event organizer untuk mengadakan reuni akbar. Nah itu juga kan di satu sisi mungkin kita akan semacam latahan ya untuk melakukan hal seperti kayak gitu. Tapi juga kan harus kita sesuaikan nanti dengan apakah masih relevan nggak sih di zaman sekarang itu kita ngumpulin orang yang umurnya 70 tahun dengan yang 20 tahun dalam satu event yang sama gitu ya. Karena yang kita lihat kan kok kayaknya jadinya selalu terpisah-pisah berpencar-pencar nih. Iya, akhirnya walaupun niatnya mengumpulin tapi pada tempat di spotnya masing-masing juga ya. Cari artis bingung kan? Ini mau cari artis yang nyanyinya lagu zaman dulu apa jago kekinian gitu ya. Tapi intinya sih kembali lagi lah. Harapannya tuh kita bisa mengakomodir kebutuhan bukan kebutuhan lah ya. Mengakomodir sesuatu yang mungkin bisa memberikan manfaat lebih buat para alumninya ini. Gitu. Kang, ini kan dengan segala kesibukan Kang Dandi sebagai pengusaha harus ketemu meeting sana meeting sini. Gimana sih bagi waktunya untuk ngurusin organisasi ini? Karena kan ini menurut saya agak cukup penting ya, karena saya lihat teman-teman yang bergabung di organisasi ini bukan mereka yang nggak ada kerjaan gitu loh, artinya mereka juga sibuk. Cuman bagaimana sih teman-teman di kepengurusan ini ngebagi waktunya? Karena kan nggak kerja semua di Bogor ya, ada yang di Jakarta, ada yang di mana-mana. Itu gimana sih cara ngebagi waktunya? Ya itu tadi lah, dengan keunggulan teknologi yang ada saat ini gitu kan, kita bisa menggunakan media-media atau platform-platform yang ada sekarang, platform teknologi untuk melakukan misalnya bagaimana kita komunikasi, apalagi berbarengan dengan pandemi kita nggak usah kumpul deh, kita lewat Zoom meeting aja, atau nanti masing-masing departemen ini kan punya grupnya sendiri-sendiri untuk berkomunikasi gitu ya. Nanti biasanya tinggal ada waktu rencana untuk bikin event atau program ya baru kita eksekusi di hari hanya. Tapi dengan adanya sekretariat ini pun ya kita fasilitasi dengan ada tempat buat kuliner lah. Nah harapannya kan itu kan jadi tempat juga buat berkumpul ya Kang Lutfi ya. Dan itu biasanya kita manfaatkan di weekend aja. Jadi IKA Semansa juga punya unit usaha ya?
Ya, harapannya itu. Oh, satu lagi tadi saya lupa ya. Jadi departemen itu kewirausahaan ya Kang Lutfi ya. Oh iya. Nah itu jadi nanti yang sebetulnya juga harapan kita itu bisa menjadi sebuah apa ya? Sebuah media buat para teman-teman yang mungkin punya usaha atau yang membutuhkan juga untuk tadi berrelasi ya dengan networknya gitu. Oh jadi teman-teman yang punya usaha nih, ini sekalian ini penting nih kan. Jadi teman-teman yang punya usaha kecil ya Kang ya mungkin ya. Iya. Atau kalau yang besar pun mungkin sifatnya jadi network ya Kang ya. Betul, Tapi kalau yang punya produk-produk dari UKM bisa berkomunikasi dengan IKAS Mansa untuk bisa dipasarkan produknya di alumni gitu Kang ya. Betul Kang Lutfi. Nah jadi sebetulnya juga saya mempunyai ide kemarin itu sama Pak Ketua Umum itu. Saya walaupun ini bukan organisasi yang mencari profit, tapi harapannya kita tidak mau juga hanya hidup dari yang sifatnya donasi ya, atau ya hanya ngumpulin uang juga dari para anggotanya. Tapi kalaupun memang para alumni atau teman-teman sekalian juga yang mau berdonasi, pastinya kita akan terima dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Harapannya dengan buat seperti ini tuh ya kita punya juga kas lah, baik itu untuk operasional maupun juga untuk mungkin kalau ada acara atau event-event tertentu gitu ya bisa kita manfaatkan dari hasil usaha organisasi di IKAS Mansa ini gitu Kang. Luar biasa nih Kang Dandi. Oke Kang Dandi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Kang Lutfi. Mudah-mudahan sukses terus dalam usahanya, dalam memimpin IKAS Mansa bersama Pak Ketua Umum dan bisnisnya dalam dunia profesional. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.